Karena jujur saya telah melalui masa-masa sulit juga, terutama mental health issues. Saya mengalami depresi mayor dan anxiety. Saya punya power karena saya pimpinan bukan hanya di komisi 7, tapi saya juga pimpinan di partai. My voice matters. Ya mungkin nggak semua anggota DPR punya privilege, punya power seperti yang saya miliki. Bisa diceritain singkat aja Mbak, itu kenapa membela Hibda Rudi Soego waktu itu Mbak? Ya saya bingung gitu, bagian mananya dia yang mencoreng nama baik. Mohon maaf, kita udah ngelihat CCTV aslinya. Dan itu adalah rumah makan siang hari, di mana itu lagi pada makan siang. Kalaupun ada karaoke, istilahnya mohon maaf, lagi makan siang. Iya betul. The one I really love, Lokapala dari Ananta Rupa. Itu MOBA, it is an e-sport game. Iya benar. Dari lokal. Skinnya itu berdasarkan tokoh-tokoh mitologi Indonesia. Ada yang udah sampai masuk Nintendo sama PlayStation, namanya Ghost Parade. Jadi yang bikin ya itu membuat ensiklopedia lelembut 101 lelembut, oke? Ini gue agak malu sih Mbak, gue nggak ngerti dari semua yang ngomongin nama game-game. See? Ini langsung pertanyaan cepat Mbak. Emang bener-bener dah. Kayaknya baru duduk. Ini langsung kasih pertanyaan nih, tapi ringan sih. Oke. 3 buku yang paling Mbak Sarah sukai. Oh wow, oke. 3 judul. Mungkin bukan sukai, tapi paling berdampak lah. Iya. Paling berdampak banget buat saya tuh ada 3. Di antaranya satu adalah For This I Was Born by Brian Houston, One in a Million by Priscilla Shirer, sama Outlier Malcolm Gladwell. Menarik, tapi kita bahasnya nanti dulu nih Mbak. Oh gitu. Ini emang sengaja satu pertanyaan tapi kita lompat ke yang lain. Karena saya harus menyapa dulu. Oh. Biar kayak Pak Dalton sama Mbak Sarah dulu. Oh gitu. Berhubung dulu zaman kuliah sering nonton Pak Dalton dan Mbak Sarah. Dan ya cukup oke, ternyata ada ya talk show berbahasa Inggris was-was di Indonesia. Oh gitu, was-was. Iya. Is that how we sounded? Was-was. Iya. Karena kalau anak sekarang nyebutnya Favivu, kalau kami dulu gitu. Iya, kalau sekarang was. Oh, saya baru belajar. Kurang gaul berarti. Siap. Tamu kita ini adalah Mbak Rahayu Saraswati Djoyadikusumo atau biasa dipanggil Mbak Sarah, seorang anggota DPR RI kalau sekarang. Tapi jauh sebelum jadi DPR RI sudah lebih sering nongol di layar TV. Bahkan layar tancap juga pernah Mbak saya nonton. Betul juga. Betul. Layar bioskop maksudnya. Nah, program kita ini namanya 580. Kenapa 580? Karena ada 580 anggota DPR yang cita-citanya kami undang satu persatu. Woi. Sampai berapa tahun ini? Kayaknya sampai kita udah periode yang baru, kayaknya nanti masih belum semuanya tuh. Masih belum semuanya. Tapi ya dicoba aja kan. Iya, why not? Kalau pepatah bahasa Arabnya, alon-alon asal kelakon. Boleh. Nanti kalau misalkan butuh bantuan untuk kontak semua yang dari Gerindra, kabarin. Wah, ini cocok. Nah, oke Mbak. Dari buku-buku tadi, ini baru masuk ke buku. Tadi ada 3 buku gitu kan. Kenapa menyukai atau 3 buku itu menjadi berdampak? Mungkin bisa diceritain satu persatu gitu. Iya, terutama untuk 2 buku yang pertama sih. Itu kalau misalkan sebagai anak muda yang mencari jati diri, saya salah satu orang yang memang sangat suka filosofi. So filosofi menurut saya itu salah satu hal yang sangat menarik karena kita bicara tentang dari mana kita, untuk apa kita ada di sini. Karena jujur saya telah melalui masa-masa sulit juga, terutama mental health issues. Waktu saya high school, SMA, sampai kuliah, saya mengalami depresi mayor
dan anxiety. Jadi itu anxiety disorders istilahnya suka panic attack, apa namanya sangat kegelisahan lah ya, disorder kegelisahan. Sehingga memang banyak sekali pada saat saya melalui musim-musim itu, di mana saya mempertanyakan untuk apa sih saya ada di sini, Oke. right? Karena sebagai anak Indonesia di usia 12 tahun udah pindah ke luar negeri, keluarga waktu itu pindah ke Swiss, saya juga jadinya ikut. Itu waktu Bapak Dan jadi dubes ya? iya, Oke. waktu bokap lagi jadi dubes, dubes istimewa ya kan, special ambassador to North and East North and East. Europe gitu. Jadi apa ya istilahnya melihat dunia, hidup di negara asing dan berinteraksi dengan teman-teman Iya. dari berbagai Macam latar belakang negara. Karena waktu itu ke sekolah internasional yang bener-bener yang hadir di situ, yang sekolah di situ internasional semua karena PBB ada di situ. Oh iya benar. Ya kan, di Geneva. Iya. Nah, jadi banyak anak-anak diplomat, tapi banyak juga anak-anak istilahnya orang-orang sukses, businessman gitu kan, again lintas negara gitu. Karena memang Geneva, bukan hanya Geneva, Swiss sangat terkenal untuk mengumpulkan orang-orang itulah istilahnya. Tapi ini menarik gitu kan, ketika ada apa ya istilahnya persentuhan antar budaya gitu, Betul. efeknya adalah anxiety disorder gitu kan. Sebenarnya efeknya bukan dari situ sih, itu panjang lebar lah kalau urusan itu. Tapi kenapa itu muncul gitu ya? Maksudnya salah satunya ya tentunya karena pertanyaan itu tadi, untuk apa saya ada di sini? Gitu loh. I'm a very philosophical person. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan pada saat saya sedang mendalami iman, saya ada kesempatan untuk baca 2 buku ini. Just came along lah istilahnya. Dan dari 2 buku ini saya bisa belajar hal-hal yang sangat luar biasa tentang ya itu pertanyaan. Makanya salah satu bukunya kan namanya For This I Was Born, gitu loh. Untuk inilah saya lahir gitu. Dan satunya lagi yang One in a Million yang Priscilla Shirer itu membicarakan tentang ya di mana kita ini bisa menjadi satu dari 1 juta, 1 in a million gitu. Berbeda dari yang lain pada saat kita menghidupi panggilan kita, pada saat kita menyadari tujuan hidup kita. So sangat apa ya, menginspirasi, memotivasi saya, dan semua berdasarkan iman. Bisa dibilang gini nggak sih Mbak, kemudian langkah hidup Mbak Sarah selanjutnya itu juga benar-benar sangat dipengaruhi oleh buku-buku itu, atau ada buku-buku lain gitu yang jadi? Kalau outlier yang ketiga sih lebih recent sih ya. Kalau soal buku-buku yang lain sih ya istilahnya, this will sound cliche gitu ya. Tapi apa ya, menurut saya buku kehidupan, ya kan. Kita tuh apa ya, belajar banyak dari buku kehidupan. Kalau misalkan buku sebenarnya endless kali ya, karena saya kebetulan kutu buku, just runs in the family gitu kan. Tapi it's ya terutama yang impactful banget itu 3 itu. Selain dari kalau buat saya of course the Bible, Alkitab kembali lagi masih menjadi fondasi gitu ya. Gimana pun juga sampai kapanpun pasti kembali lagi ke situ gitu. Tapi buku-buku seperti yang 2 pertama itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak ngasih rambu lalu lintas gitu loh. Istilahnya kayak untuk ngebacanya seperti ini gitu. Dan that's why the philosophical side gitu loh, yang istilahnya kayak bukan berarti mereka memberitahukan kepada kita tujuan hidup itu apa, tetapi bahwa kita itu punya tujuan hidup. And itu buat saya yang very powerful gitu loh. Kalau bicara buku lain ya kayak outlier, menurut saya sih lebih ke menantang cara kita melihat dunia, especially about society, gitu kan. Terutama yang paling impactful untuk saya dari buku itu adalah tentang the 10,000 hours.
untuk bahwa teorinya yang sudah terbukti, the theorem yang hypothesis yang Malcolm Gladwell dalami adalah persoalan untuk kita bisa menjadi expert, pakar di sebuah bidang, itu membutuhkan waktu 10.000 jam untuk kita bisa. Jadi kayak dia I love it how dia sebut Oppenheimer, Bill Gates, bahkan juga dia angkat The Beatles. Karena semua orang mikir kan seolah-olah it's just one take, it's all it takes gitu kan. Tiba-tiba jadi hit gitu kan, tiba-tiba jadi best singer, best ini. Padahal there's a process untuk bisa mencapai ke titik itu. Gitu, nggak peduli seberapa jeniusnya lu gitu loh istilahnya, dan itu berlaku bahkan untuk the geniuses of the world, dan itu yang buat saya sangat jadi istilahnya kayak ya memang kita harus menyadari that it's not about just working smart. Karena anak muda sekarang kan apalagi Gen Z, kita selalu mereka selalu dibilangnya it's all about working smart, working hard gitu. Buat saya that's nonsense. Dan saya selalu mengingatkan kepada adik-adik, kepada my mentees gitu ya. Lu kalau misalkan wanna get somewhere, nggak ada dan tidak mungkin kalau lu nggak work hard. Betul. Gue percaya soal ini juga Mbak, soal creative muscle. Oh ya. Jadi mau to be kreatif atau apapun misalkan kayak gituan, muscle memory itu harus ada gitu. Iya. Ya olahragawan, nggak cuma olahragawan gitu yang butuh muscle memory, tapi semuanya gitu. Apalagi atlet, atlet gitu loh. Maksudnya to be an athlete, I love what Cristiano Ronaldo dia sampaikan. Dia bilang you wanna be Ronaldo, tapi not everybody can be Ronaldo. Lu tahu nggak what it takes untuk be Ronaldo? Dia aja istilahnya bukan, dan dia tuh nggak menyampaikan itu sombong. Dia tuh memang tahu bahwa I work hard. Dia tuh kayak the number of hours dia latihan tiap hari yang tidak itu selalu di depan yang orang nggak. Dia pulang pun dia masih latihan gitu loh. Dia diet ketat. Segala macam itu susah banget. Waktu itu saya nonton soalnya di YouTube interviewnya dia yang istilahnya bahkan dia sampai bilang bahwa rutin gue tuh kayak gitu, bahwa pagi dia mandi not even dingin ya, but like ice cold. Emang the showernya dia selalu ice shower for a few minutes, terus habis itu baru ini disiplin. Itu kata-kata disiplin dan konsisten, dua kata itu. So it's so interesting lah itu. Anyway, kembali lagi, ini kalau ngomongin itu bisa sampai besok. Bisa tapi besok, betul. Again, those 3 buku itu very very profound for me. Oke, kita lanjut ke satu yang tadi sempat disinggung di awal juga, bahwa Mbak Sarah ini pernah di layar tancap, dan itu sesuai dengan background studi ya, di perfilman gitu Mbak. Terlepas dari mungkin aku berasumsi gitu kemudian bahwa itu mungkin karena suka baca buku sebagai kutu buku terus ke situ gitu, tapi apa faktor yang mendorong kemudian masuk ke jurusan perfilman gitu, kuliahnya? Saya memang jatuh cinta dengan seni peran di usia 12 tahun. When I first got my first peran pertama di kelas, waktu itu masih 1 SMP berarti. Waktu itu jadi salah satu narator untuk play namanya Hayawata. Dan itu the whole play, pertunjukan itu teater itu semuanya puisi. So levelnya udah susah banget itu. Susah banget. Makanya narator aja dibagi ke 3 orang. Satu peran narator untuk levelnya kita dibagi 3 orang. Jadi kita dan saya dapat salah satu narator. Gitu. Jadi dari situ startingnya. Itu yang di situ yang saya mulai jatuh cinta. Apalagi waktu saya akhirnya karena pindah waktu itu. Jadi saya dapat itu waktu saya masih di UWCSEA di Singapura, pindah ke Swiss. Padahal lagi di pertengahan spring break, jadi lagi di pertengahan semester, dan mereka udah persiapan untuk tampil. Jadi saya datang tuh itu tinggal 2 minggu lagi tuh mau tampil. Dan tentunya nggak mungkin dong saya dapat peran yang udah mereka persiapkan, udah yang gede gitu. Jadi saya dapat peran tuh pokoknya salah satu one of the 5 shepherdess atau apalah gitu, pokoknya village girl gitu.
Tapi itu pun aja udah happy. Oke. Dan akhirnya aktif di drama club gitu. Jadi di usia 14 tahun, saya bilang sama orang tua saya bahwa I know what I wanna do. I wanna be a professional actress. Dan itu nggak dianggap serius sama mereka. I still remember I said that in an Argentinian restaurant, like kita having dinner. Buat mereka kayaknya okay. Kayak nih anak kayak okay, she's joking, like it's gonna pass gitu. ternyata beneran. Tapi beneran, saya serius banget. Like I'm not the type, dan mungkin itu miscalculation on my parents' part. Mereka mungkin anggap bahwa ini is gonna pass. Tapi saya, jiwa kompetitif saya, perfectionism saya tuh udah dibentuk dari usia yang sangat muda. Jadi I have a very very high standard for myself. Sehingga kalau saya udah komit pada sesuatu, like I will prove my commitment gitu loh. Dan karena saya udah menyatakan, ya saya have to prove to them gitu. Ya sebenarnya akhirnya nggak ke drama school langsung keluar dari SMA tuh karena saya menghormati orang tua saya. Karena ibu saya bilang, okay, you know what, you wanna be actress fine, tapi do it after college. Jadi dia nyokap mintanya ya kalau bisa ke sekolah ambil apapun but that. Nah, dia tapi miskalkulasi. Saya ngambilnya classical civilization. Peradaban kuno. Ya istilahnya what the heck are you gonna do dengan degree on classics gitu loh. Gue belajarnya Alexander the Great, Athens, Rome gitu kan. Ujungnya itu malah menopang di sisi dramanya. You can say that. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi ya gitulah, maksudnya akhirnya nggak last long juga. Setelah 2,5 tahun saya coba, depresinya tambah parah, ya akhirnya my parents ya udahlah terserah deh lu kalau mau itu silakan. So then I went to acting school di London karena mereka mintanya di London, even though sebenarnya harapannya tadinya bisa ke Hollywood, bisa ke LA, tapi karena mereka lagi tinggal di London, they're like no do it here. Kalau lu mau itu do it here. So went to school, graduated, dapat agen, tapi terus ya tadinya padahal udah mau kerja di sana, udah dapat visa untuk kerja di sana di Inggris, tiba-tiba film Merah Putih ada skripnya, and the producer jadilah gitu Mbak di situ. Karena I thought kapan lagi? I don't, until now aja juga kayaknya belum banyak ada film yang with a female freedom fighter. Betul. Gitu loh. Film perjuangan paling cuma berapa karena memang mahal banget sih bikinnya. Kolosal banget kan itu, banyak. Dan menarik gitu, Mbak Sarah dapat nominasi di Festival Film Bandung kalau nggak salah gitu. Dan Bali ya. Ya, tapi Bandung saya nggak menang, saya menangnya di Bali. Yang di Bali. Gitu. Tetap pemeran pembantu ya kategorinya. No, kalau yang di Bali dapatnya Best Actress. Oh, Best Actress. Ya. Ini luput dari riset kami ternyata. Jadi harus congratulate sekarang nih, selamat Mbak. Thank you. Itu Bali International Film Festival. Bali International Film Festival. Itu tahun berapa berarti Mbak? 2000, kalau yang saya dapatnya 2010. 2010. Iya. Untuk Merah Putih untuk tapi. Merah Jadi Putih. yang 2009. Ya. Itu trilogi kan ya filmnya? Trilogi. Iya. Cukup menarik sih filmnya. Nah, tapi kita lanjut lagi Mbak. Siap. Dan ini mungkin yang kalau kata orang-orang itu adalah politik tanpa DPR itu bagaikan sayur tanpa garam, Mbak. Oke. Menarik. Ya. Artinya kita akan bahas karir keparlemenan nih, karir kepolitikan. Tadi di soal perfilman punya prestasi kemudian. Tapi kemudian Mbak Sarah 2014 memutuskan menjadi caleg. 2013 jadi caleg, 2014 terpilih gitu kan. 2014 terpilih sampai 2019. 5 tahun. Apa yang Mbak yang bikin memutuskan 2013 jadi caleg aja deh gitu. Salahin yang di atas. Ya itu saya juga udah sering banget ngomongin itu di podcast, jadi mungkin gak akan terlalu panjang saya bahas, tapi memang betul-betul saya dapat panggilan dari Tuhan di bulan Februarinya, persisnya 3 minggu setelah saya ulang tahun. Karena kejadian awalnya itu, walaupun sebenarnya ada banyak sebelum itu, tapi terutama di mana saya ditantang oleh sepupu-sepupu saya sama kakak saya untuk masuk ke politik praktis, itu pas saya ulang tahun Januari. 3 minggu kemudian di hari Jumat, dan itu ada banyak, saya udah cerita tentang itu, ya saya
mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk masuk ke politik praktis. Tapi itu sih pertanyaanku malah ke sepupu-sepupunya, kok bisa-bisanya orang ulang tahun bukan dikasih kado disuruh masuk politik? Itulah hampir bikin saya mau nangis pula. Karena emang pergumulan yang luar biasa itu saya memang merasakan banget pergumulan batin, pergumulan spiritual, yang dimana saya merasa bahwa itu jauh lebih besar daripada saya. Makanya saya bilang bahwa saya mendapatkan panggilan dari Tuhan karena memang I physically felt it. Dan ya nggak tahu juga, mereka akhirnya dipakai sama Tuhan untuk manas-manasin saya gitu, ngomporin saya pas saya ulang tahun, nggak ngerti juga gitu, aduh. Dan akhirnya terpilih. Iya. Dan itu menarik gitu kan, bahwa ya perjumpaan saya dengan Mbak Sarah salah satunya adalah ketika di DPR di periode itu. Waktu itu ingat banget adalah di saat Mbak Sarah kemudian sangat lantang mendukung RUU dulu namanya PKS, penghapusan kekerasan seksual. Penghapusan kekerasan seksual. Sebelum jadi TPKS. Iya. Begitu kan. Nah, motivasi Mbak Sarah itu apakah ketika mengadvokasi itu gitu? Apakah ini emang bagian idealisme politik Mbak Sarah memang demikian atau gimana sebenarnya? Jadi kan memang saya dipanggil Tuhan untuk masuk ke politik praktis itu kan karena latar belakang saya sebagai aktivis anti perdagangan orang. Yang kenapa sepupu-sepupu saya waktu itu ngomporin saya karena memang saya mereka sangat tahu bahwa saya sangat passionate tentang bidang tersebut dan saya mendirikan Yayasan Parinama Asta di tahun 2012. About 6 months before dikomporin itu. Ya, sehingga pada saat saya masuk pun juga saya automatically mungkin satu-satunya anggota DPR yang minta untuk ditaruh di Komisi 8. Itu karena aspirasi pribadi berarti. Iya betul. Biasanya nggak ada yang mau di situ, ya kan. Tapi saya minta untuk di situ karena memang ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak sebagai mitra gitu kan. Sehingga waktu RUU penghapusan kekerasan seksual waktu itu, ya saya sebenarnya sebagai salah satu yang memperjuangkan pengusung. Dan kenapa itu ya karena memang sebenarnya saya pun juga salah satu yang sudah dimintakan pendapat, masukan pada saat yang merancang itu sedang membuatkan Komnas Perempuan. Ya, Komnas Perempuan. Ya. Betul. Jadi itu yang lucu tuh. Banyak yang menuduh saya waktu itu, oh ini dapat duit banyak titipan dari luar negeri nih. Istilahnya kayak yang bikin lembaga negara, gitu kan Komnas Perempuan gitu loh, di bawahnya Komnas HAM, di bawahnya Hukum dan HAM. Terus kitanya dituduh dapat duit untuk memperjuangkan RUU ini, masuk akal di mana gitu loh. Tapi ya again, karena kan yang kita perjuangkan sebenarnya bukan hanya persoalan perempuan dan anak, tapi di situ adalah persoalan semua korban kekerasan seksual. Iya, dan fortunately waktu itu juga kebetulan kan Mbak Sarah juga cukup serius kan. Kalau nggak salah waktu itu udah masuk ke pembahasan agak ke tingkat 2, hampir ke tingkat 2, masih tingkat 1 udah. Enggak, itu masih di awal banget. Masih di awal banget ya. Jadi pada saat kita selesai term kita, periode kita, bahkan menyepakati judul aja belum. Oh itu karena kemudian terlalu banyak yang ya bisa dikatakan menghalangi lah. Nah ini soal menghalangi ini kan. Kalau waktu itu adalah isunya ya pastilah tahu ini kayak banyak mispersepsi atau misleading soal isu, terutama isu-isu soal perlindungan perempuan lah di sini. Di Indonesia itu adalah kayak siapapun yang ngomong bahwa perempuan harus diberdayakan, even mainstreaming gender atau apapun perlindungan terhadap perempuan, ini pasti ujungnya adalah melegalkan zina, and something like that gitu kan. Padahal yang rame itu kan sebenarnya di KUHP. Kalau itu, jadi sebenarnya mispersepsinya itu adalah dalam bagaimana orang membaca hukum. It's a very basic thing. Dan itu bicara ya mohon maaf, IQ rata-rata kita memang lumayan rendah. Tapi yang kedua, walaupun waktu itu yang mendorong untuk penolakan adalah seorang dosen, ya, tapi didasari dengan ketidakpahaman menurut saya tentang hukum itu sendiri. Jadi
just because kita menyatakan bahwa dengan melakukan sesuatu kau bersalah atas kejahatan itu, bukan berarti dengan kita nggak menyebut hal-hal lain, terus itu artinya dibolehkan. Kita itu maksudnya gini, karena kan banyak yang, oh kalau misalnya nggak disebut situ berarti boleh dong. Ya kan, itu kan maksudnya argumentasinya seperti itu. Padahal yang kita bahas di situ adalah lex spesialis kekerasan seksual. Anything yang tidak berkaitan dengan kekerasan seksual tidak kita bahas di situ. Betul. Silahkan bahas di tempat lain. Salah satunya KUHP. Gitu kan. Makanya kan emang akhirnya jadi kan. Terus habis itu demo juga kan, besar-besaran kan gitu. Ya, dan itu butuh waktu yang sangat panjang memang sampai akhirnya sah menjadi RUU TPKS. Dan itu kerap ya artinya ada ketika desakan publik yang banyak ini kan ada sisi-sisi bahwa aku tuh punya kategori gini, ada undang-undang itu yang baik dan undang-undang populis. Misalkan ada aturan yang baik, ada populis. Yang baik belum tentu populis kayak UU TPKS. Itu baik tapi belum tentu populis. Tapi ada yang populis. Itu adalah undang-undang yang dia belum tentu baik tapi disukai masyarakat pada umumnya gitu. Aku melihat itu salah satu persoalan politik kita. Nah, tapi aku mau nanya sama Mbak Sarah gitu. Sebagai politikus yang sudah malang melintang ke sana kemari. Sebenarnya masalah fundamental politik Indonesia itu apa? Mbak, ini yang serius banget nih pertanyaannya. That's very philosophical. Masalah paling mendasar ya, fundamental. Ya kan, itu pertanyaannya kan. Tentang politik. Ya kembali lagi sih sebenarnya edukasi. Karena gini, politik itu sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. I'm talking about the systemnya ya. Karena kan kalau misalkan politik, ya politik is just the field of politics gitu kan. Maksudnya itu adalah bidang politik ya. Apapun yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan hajat kehidupan, terutama bernegara, gitu kan. Kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang bagaimana ya trias politik kan gitu. Ya, bicara eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu kan. So politik, the word politik itu luas banget. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang persoalan fundamental adalah pendidikan. Kenapa? Karena pemahaman masyarakat tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan. Istilahnya, dan ini apa yang sedang terjadi saat ini, menurut saya adalah proses pendewasaan masyarakat Indonesia tentang sistem demokrasi di Indonesia. Tentang politik in general di Indonesia. Kalau misalkan perdebatan gitu ya, kan banyak istilahnya, karena orang Indonesia ini kebanyakan nggak suka perdebatan. They don't like conflict. Sedangkan memang dunia politik itu penuh dengan perdebatan. Lu kalau nggak berdebat, ya belum tentu mendapatkan jawaban yang menjadi, karena gini, musyawarah mufakat. Ya kan? Terutama Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Untuk kita musyawarah mufakat, ya lu harus nyampein ke gue your opinion, gue harus menyampaikan my opinion. Kalau beda pendapat, ya bukan berarti terus habis itu kita bermusuhan, tidak. But bagaimana kita bisa musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu kan, as in we need to find the middle ground, the titik temu, titik tengahnya. So itu yang menurut saya jadi fundamental problem adalah banyak yang tidak dididik untuk berpikir kritis, untuk bisa berdebat secara beradab, untuk bisa berdialog tanpa merasa itu perdebatan, ya kan, atau perseteruan gitu, untuk bisa melihat cara pandang orang lain tanpa merasa terintimidasi atau bahkan kayak dimusuhi atau istilahnya kayak ditantang gitu loh, bahwa punya difference of opinion is normal, apalagi untuk negara seluas kita dengan masyarakat yang sebineka and diverse kita gitu kan, tapi ya itu untuk mencapai bineka tunggal ika, it is a process yang harus terus kita
lalui, harus kita terus jaga gitu. It is not something yang we can take for granted. Kalau kita take it for granted, ya mohon maaf, lihat aja yang terjadi ke Uni Soviet. Lihat saja yang terjadi ke mohon maaf, negara-negara Arab, Timur Tengah. Mereka semua bukan berarti terpecah ya, tapi kan memang kenapa jadinya segitu banyak negara padahal agamanya sama. Betul. Gitu kan. Tapi even within the same agama bisa ada paham beda-beda. Ya, ada paham beda-beda. Terus paham beda-beda belum tentu cuma itu juga. Istilahnya belum lagi berdasarkan ras. Mungkin buat kita semua mereka sama. Terus buat mereka enak aja, nggak bisa disamain. Di Timur Tengah itu ada Arab, ada Badui, ada apa, etc. Banyak banget kan nggak mungkin orang Batak dibilang orang Manado. Betul. Gitu loh. Dua-duanya mungkin bisa nyanyi. Ya. Cuman yang merdu yang mana belum tahu nih. It's different for everyone gitu kan. Kita nggak bisa mengeneralisir gitu. So ini yang menurut saya jadi very very fundamental issue is kita ini negara yang masih sangat muda berdemokrasi, masih sangat muda, bahkan actually I'm proud to say banyak yang bilang bahwa hanya di zamannya Pak Prabowo nih tiba-tiba gue jadi tahu nih tentang isu-isu politik. Like tadinya gue nggak pernah ngikutin, tapi sekarang gue jadi hot issue gitu. Tapi itu udah mulai kelihatan sih sebenarnya dari 5 tahun yang lalu menurut aku ya. And that's a positive thing. Oke. Nah, tadi bicara soal edukasi, masalah fundamentalnya gitu. Dan edukasi ini kan bagian dari pekerjaan atau tugas partai politik. Kalau di undang-undang partai politiknya, demikian pendidikan politik itu menjadi tanggung jawab partai politik. Dan aku ngelihat dari Mbak Sarah kebetulan ketua Tidar juga gitu, organisasi sayap dari pemuda gitu kan, dari Partai Gerindra. Dan melihat yang salah satu cukup progresif lah belakangan gitu, itu Tidar gitu. Apakah itu memang dimaksudkan untuk itu atau gimana Mbak ceritanya sebenarnya? Enggak, kalau Tidar itu kan memang awal mula didirikan memang untuk tujuan merangkul, merawat, menjadikan wadah dan memperjuangkan suara-suara anak muda. That is what namanya juga Tunas Indonesia Raya. Ya Tunas ya, bibit ya kan. Jadi memang kita itu bahkan ADART kita maksimal 35 tahun. Pada saat SK keluar. Before there's PSI udah ada kita. Gitu. Ya kan. Jadi ini yang apa ya, kalau misalkan kita katakan memang secara ADART, secara visi misi, secara purpose Tidar itu ada ya memang untuk menjangkau anak mudanya. Itu tadi saya bilang menjangkau, merangkul, memperjuangkan aspirasi mereka. And automatically dalam setiap, sebenarnya seharusnya setiap partai juga sama. Harus ada sekolah kader gitu. Untuk melakukan proses kaderisasi. Karena kan nggak semuanya automatically masuk ke partai terus paham gitu loh, maksudnya partai ini punya ideologi apa. Kan kita semua warnanya beda-beda. Betul. Gitu kan, sorry. Kita kan warnanya beda-beda sehingga kader-kader harus paham betul apa sih yang membuat partai itu demikian. Soalnya ngelihat emang kenapa aku bilang progresif gitu kan, kayak Kawendra salah satu pengurus gitu kan, ya dia bisa jadi anggota DPR RI gitu. Artinya salah satu anak muda bisa jadi anggota DPR RI. Kita satu-satunya sayap mungkin ya, proud to say, mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada sayap-sayap partai yang lain. Terutama untuk OKP organisasi kepemudaan. Alhamdulillah puji Tuhan kami KSB, Ketua Sekretaris Bendahara dan Wakil Ketua Umum terpilih sebagai anggota DPR RI. Ya itu. Ini kan kalau dalam politik adalah salah satu alat ukur pendidikan politik itu adalah ketika terjun ke politik praktis dia bisa merawat massa. Artinya ketika merawat massa kan dia tahu bagaimana psikologis massa, kebutuhan massa dan lain-lain. Untuk kemudian di situ dan KSB-nya plus wakil. Dia wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Kawendra. Kawendra wakil ketua umum. 4 KSB-nya. orang. Jadi saya Rocky Chandra Sekjen, M Hussein Fadlullah Bendum, Kawendra wakil ketua umum. Dan masuk duduk di parlemen. Yes, kita berempat dengan bangga. Alhamdulillah. Balik lagi bicara soal parlemen, Mbak. Mbak Sarah hari ini adalah wakil ketua Komisi 7. Kemarin sempat
sangat viral ketika memperjuangkan Ibda Rudi Soik. Meskipun itu ruangnya bukan di Komisi Bukan di 3. Komisi 7. Di Komisi 3 ya? Ya. Waktu itu. Bisa diceritain singkat aja Mbak, itu kenapa kemudian membela Ibda Rudi Soik waktu itu Mbak? Ya, saya udah kenal dia seperti yang saya sampaikan di rapat tersebut. Saya udah kenal dia bertahun-tahun. Kami berdua ada di jaringan nasional anti tindak pidana perdagangan orang. Dia adalah bagian dari jaringan karena sebagai memang sudah dikenal oleh semua tokoh yang ada di NTT, terutama tokoh-tokoh anti perdagangan orang dan pro kemanusiaan. Dia adalah salah satu dari sekian yang cuman mungkin satu genggaman tangan dari aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan kita untuk membongkar sindikat-sindikat sindikat-sindikat perdagangan orang. Jadi kenapa akhirnya saya yang bawa, karena ya beliau mengalami musibah, mengalami permasalahan di mana saat beliau sedang melakukan tugas tiba-tiba ya udah hampir dipecat, gitu loh. Ada putusan di mana dia dipecat secara tidak hormat. Karena itu dan melanggar kan kode etik, quote unquote gitu. Padahal kalau misalkan kita bicara pemecatan itu kan harus betul-betul alasannya kuat banget lah gitu ya. Telah melakukan pidana lah, apalah gitu loh. Jadi dan telah mencoreng nama baik. Ya saya bingung gitu, bagian mananya dia yang mencoreng nama baik. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang kode etik gitu ya, mosok hanya karena satu, dia naruh police line. Gitu loh. Ya dia kan dalam rangka dia sedang melakukan penyidikan. Betul. Dan mohon maaf gitu. Dan saya juga bilang bahwa secara terbuka bahwa tuduhan yang dimana dia ditemukan sedang karaokean tengah hari, mohon maaf kita udah ngelihat CCTV aslinya. Dan itu adalah rumah makan siang hari, di mana itu lagi pada makan siang. Nggak ada karaoke. Kalaupun ada karaoke, istilahnya mohon maaf, lagi makan siang. Iya, betul. Gitu loh. Itu kayak kita istilahnya tiba-tiba lagi di rumah makan gitu, ada mic ya, ada biasa aja ya. Biasa aja gitu loh, untuk kita nyanyi-nyanyi gitu kan. Why not sambil nunggu orang dateng, apa salahnya itu gitu loh. Ya tapi dibuatnya kan digelapin lah tuh CCTV-nya, dibuat seolah-olah itu lagi malam hari lah, apalah dan seterusnya. Ini jadi kayak semacam paradoks ya, apalagi kalau misalkan kasus yang belakangan itu yang anak di Semarang, setelah CCTV dilihat dan lain, kemudian baru ada pengakuan bahwa itu bukan tawuran tapi mepet. Konflik jalanan ibaratnya, senggolan di jalan. Nah, lesson learn-nya apa Mbak dari kasus Ibda Soik ini kemudian kalau menurut Mbak? Ya, saya menyayangkan bahwa setelah saya bicara di Komisi 3 itu, banyak banget yang DM ke saya yang istilahnya, aduh ini mang udah biasa, lihat tuh ada kasus di situ, wah ini juga terjadi, ayo Mbak jangan sampai polisi-polisi yang baik akhirnya takut untuk jadi whistleblower, gitu loh. Karena ya itu kan jangan sampai mereka yang berani untuk jadi whistleblower malah mereka yang dimarahin apalagi dipecat secara tidak terhormat karena berani untuk mengungkap ketidakbaikan, ketidakbenaran yang terjadi di dalam jajaran mereka sendiri. Ya saya bersyukur melalui ini saya bisa menghubungi Kapolri. Ya, Pak Kapolri langsung memberikan atensi yang sangat luar biasa. Hanya memang saya menyayangkan bahwa butuh seorang anggota DPR RI untuk mengangkat kasus ini. Kalau saya nggak ada di situ mungkin lewat, gitu kan. Mungkin tetap aja dia akan dipecat secara tidak terhormat gitu. Nah ini nih yang mungkin sebenarnya banyak teman-teman tuh yang belum tahu betapa powerfulnya DPR RI sebenarnya. And it also depends sih, jujur. Saya punya power karena saya pimpinan bukan hanya di Komisi 7, tapi saya juga pimpinan di partai. My voice matters. Ya mungkin nggak semua anggota DPR punya privilege, punya power seperti yang saya miliki. Itu pun juga harus dipahami. There are different levels lah. Ini saya panjang lebar di podcastnya Panji Pragiwaksono nih. Karena that's just the reality. Sambil main catur ya Mbak?
Ya sambil udah kita berdua kagak tahu cara main catur kayak gimana. Misalnya I know, tapi maksudnya basic kan, Basic, bukan yang istilahnya kayak atlet yang paham gimana cara. Aduh, udah disuruh ngomongin politik, harus konsen, terus habis itu kayak main catur. main catur udah rusak. But yes, no itu ya DPR of course ada power. I mean that's why banyak orang gila ngeluarin duit habis-habisan, nggak bakal dari segi uang tuh nggak bakal balik, tapi mereka mencarinya bukan persoalan uangnya, mereka carinya prestige, mereka carinya posisi, power itu, kekuasaan. So ya kami berterima kasih akhirnya Mbak Sarah bisa menggunakan power itu kan dalam kasus Ibda Soik. Dan juga kalau kemarin itu ketika baca juga berita gitu kemudian soal di posisi Komisi 7 gitu Mbak Sarah sempat ngomong soal new economic growth di luar Jawa, soal ekonomi kreatif mungkin dan lain-lain. Itu bisa dijelasin dikit nggak Mbak? Konsepnya tuh gimana kemudian soal new economic growth? Nggak, jadi saya memang masuk ke Komisi 7 itu salah satunya karena ekonomi kreatif. Sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Sebagai pelaku ekonomi kreatif, I mean that's my field. Saya sangat paham itu dan menurut saya, dan ini ekonomi kreatif itu disebut 21 kali di Astacita. Oh iya benar, 21 kali ya. 21 kali. It's mentioned many times. Karena memang kalau buat kita yang memahami ekonomi kreatif, we know the power. Contohnya paling gampangnya seperti ini. Ini saya bukan saya yang bilang ini, tapi saya belajar dari teman saya. Setelah Perang Dunia Kedua, kita menendang orang-orang Jepang keluar. Ya karena kan kita dijajah 3,5 tahun, lebih biadab dibanding 350 tahun kita dijajah sama Belanda, Portugal, Inggris, dan seterusnya. Tapi belum 100 tahun kemudian, baru 70-75 tahun kemudian, kita festival Jepang, restoran Jepang ada di mana-mana. Semua kalau misalkan mau holiday juga mikirin kapan gue bisa ke Jepang. Bangga menjadi wibu. Bahkan kalau kita besarnya ya milenial ya. Memang besarnya, wibu pada dasarnya. Thank you. Kita ini besarnya baca komik, manga, ya kan, manga. Kita nontonnya anime, ya kan. Kita taunya apa? Doraemon, Sailor Moon, Dragon Ball, Detektif Conan, ya kan? Iya betul. Produk Jepang. That's ekonomi kreatifnya mereka. Bahkan Jepang they were doing yang namanya diplomasi soft power. Betul. Soft diplomacy. Soft power diplomacy. Dan mereka betul-betul exponentially use that. Satunya lagi Korea Selatan. Hallyu. 30 tahun yang lalu nobody paying attention to freaking Korea Selatan. Iya, masih nonton gitu. Meteor Garden bukan drakor. Gak ada gitu loh yang ngeliatin ke situ. Gak ada. Tiba-tiba sekarang everybody K-drama, K-pop, BTS, ya kan? Even sampai BTS berhasil ke Amerika, right? That's ekonomi kreatif. That's the power of ekonomi kreatif. Indonesia udah banyak yang ngomongin tentang tambang, ya kan? SDM kita tuh pokoknya that's the world of money. Pokoknya banyak banget di situ. Kalau soal ekonomi ekstraktif. Kalau kita bicara hilirisasi, pokoknya everybody udah banyak lah yang paham itu. But jarang yang membicarakan bagaimana ekonomi kreatif bisa menjadi new engine of growth. Karena kalau kita mau betul-betul mencapai economic growth 8%, pertumbuhan ekonomi 8%, nggak bisa business as usual. Hilirisasi is only one side. Tapi kan bahaya kalau kita hilirisasi. Fokusnya hanya untuk ngembangin pabrik. Ada potential kita cuma stuck in middle income trap. Kalau ekonomi kreatif is talking about inovasi, kreativitas. Kita ini kalau ekonomi kreatif beda dengan UMKM yang padat karya. Perindustrian padat karya, industri banyak karyawan, ya kan? Sritek, kan? 50.000 karyawan, padat karya, gitu kan? Tapi the moment teknologi dan inovasi masuk, kehantam. Sama padat modal ini, ya kan? Di mana ekonomi kreatif itu disitulah namanya padat cipta.
Oke. Okay, so if we want to create, Mm-mm. ya kan, it's not just teknologi yang tambang, Mm-mm. ekonomi kreatif juga harus bisa dikembangkan dan seharusnya ini yang bisa jadi kekuatan kita karena kekayaan budaya bukan hanya di Jawa, Mm-mm. tapi juga di seluruh Indonesia kekayaan kuliner. I am a fan of, ya namanya juga lidah gua kan ada Manadonya gitu ya. Iya, iya, Lidah saya nih lidah Manado gitu loh, iya. ya kan? Iya. Jadi istilahnya kayak, aduh bunga pepaya, terus abis itu dabu-dabu, Heeh, rica-rica, let's go gitu kan? heeh. Papeda, I love papeda dengan apa namanya eh, kuah kuah kuning, Hmm. ya kan? So is kita tuh banyak yang kita bisa eksplor karena kuliner itu adalah bagian dari ekonomi kreatif. Hmm. Belum lagi krianya, Hmm. belum lagi wastranya, Hmm. batik sasirangan dari Kalimantan Betul. Selatan, belum lagi juga tenun, Tenun. ulos, etc. etc. Ini yang sebenarnya bisa kalau kita kembangkan, ini masih di bawah sini nih, ntar ini Iya, iya. grow-nya luar biasa. Belum lagi game. Oh iya benar. Mohon maaf ya, jumlah gamers di Indonesia 183 juta. Itu hampir seluruh masyarakat. Halo, Iya, halo, Iya. lebih dari 50%. 50% betul. Yes. Karena banyak yang, oh enggak, gue nggak main e-sport, game. Hmm. Nggak semua game itu e-sport. Lu kalau main Candy Crush, lu udah, ya kan istilahnya Iya. mosok semua game kita, again, uang kita Iya. berarti kan keluar. Betul. Keluar dari Indonesia. We Betul. spend the money, kita jadi consumer. Mm-mm. Jadi saya sedang kerjasama dengan beberapa game developer, Oke. yang dimana kita tuh punya local game yang luar biasa. Banyak local games, banyak IP lokal yang luar biasa. Ya, kemarin kan Desa Timun baru aja juga muncul, ya kan, dikabarkan karena di Jepang, tapi suaranya pakai Voice Indonesia. voice Indonesia, enggak, voice Jepang. Voice Jepang ya. Ada tapi animasinya dari kita. Terus the one I really love, Lokapala dari Anantarupa. Okay. Itu MOBA. It's a multiplayer. It's a MOBA. It is an e-sport game. Iya benar. Dari lokal. Skinnya itu berdasarkan tokoh-tokoh mitologi Indonesia. Dan dari Papua ada, dari Sumatera ada, dari Aceh ada, dari Kalimantan, Dayak ada, Jawa juga ada, My Absolute Idol Tribuana Tunggadewi juga ada skinnya di dalam game itu gitu loh. Jadi ini yang harusnya kita kembangkan gitu loh. Kok malah game luar terus yang diizinkan masuk dan kita hanya jadi konsumer, kita bayar doang keluar. And kita cuma jadi konsumer, kita ngeluarin duit tapi we don't get anything. Yeah. Ini gue agak malu sih Mbak, gue gak ngerti dari semua yang ngomongin nama game-game itu. See? Yeah. So ini yang harus kita benar-benar kembangkan. Ada yang udah sampai masuk Nintendo sama PlayStation, namanya Ghost Parade. Jadi yang bikin ya itu membuat ensiklopedia lelembut 101. 101 lelembut, oke? Dia bikin, dan itu Ghost Parade, itu beneran itu figur-figurnya tuh ya hantu-hantu Indonesia tapi dijadikan imut. Oke. Ada si Mbak Kunti, ada si Poco, as in Pocong, Pocong. Om Poco ya. Terus ada juga si pokoknya banyak tuh di situ tuh. Cukup menarik dan ya gini lah. Ketika gua nggak tahu gitu, berarti kan masih banyak orang Indonesia lain yang nggak tahu. Sangat tidak, karena nggak didukung oleh pemerintah. Oke. Ini ya makanya saya salah satu yang ngomel sama Wamen Ekraf pada saat Bu Erin ya. Iya, aku sih sis sama dia. Yeah. Coba saya sis, what the heck man gitu. Gara-gara istilahnya lagi-lagi Pikachu in batik. Oke. And tampil di Garuda Indonesia. It's like, kenapa BUMN kita yang seharusnya mendukung produk lokal malah menampilkan di produk IP luar. Yeah. Look, I'm not against Pikachu, I mean, God, I have the Pikachu doll at home gitu kan, Pika, you know. Tapi ayo dong ada ruang juga. Kayak TKDN, seharusnya kan ada berapa persen yang memang itu untuk produk lokal, gitu loh.
Pak Prabowo udah memberikan contoh yang luar biasa dengan keberpihakan pada Maung. Terus habis itu juga iPhone yang lu kalau misalkan mau bikin di sini ya mau masuk ke sini lu harus bikin dengan 40% menggunakan itemsnya itu dari bahan bakunya dan barang-barangnya harus dibuatnya dari Indonesia. Oke, itu semua kuncinya di political will, dan political will itu butuh political effort, dan butuh political effort itu power dan sangat berat dalam waktu yang pendek kan 5 tahun. Bagi seorang anggota DPR ya, kalau berkaca kepada UU TPKS waktu itu ternyata 5 tahun tidak cukup. Oh enggak, itu bahkan 12 tahun. 12 tahun. Ini kita something yang ya masih banyak orang belum ngeh lah. Kita ngomongin IP, gimana IP bisa jadi kolateral hari ini. Makanya saya nggak nahan nafas. The key to being in politics adalah sabar. Nah ini juga ada satu momen bahwa ketika Mbak Sarah ke DPR, kemudian mengajak anaknya untuk rapat. Ini butuh effort, butuh tenaga, dan harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga juga. Sebagai seorang istri, sebagai ibu, peran ganda. Itu gimana Mbak cara menjalani itu kemudian? Ini mungkin sebenarnya ya kalau cara ya jalanin aja. Enggak, saya justru menyayangkan bahwa hal seperti ini hanya muncul kepada seorang perempuan. And that's why Indonesia sekarang sudah sangat krisis dan disebut sebagai fatherless society. Karena nggak ada tuh yang nanya sama anggota DPR laki-laki, gimana kondisi keluarga di rumah? Oh iya benar. Right? Iya. Gimana Anda bisa membagi waktu sebagai seorang anggota DPR dengan sebagai seorang suami dan seorang ayah? It's bukan berarti mereka tidak menjalankan atau tapi memang realitanya kenapa itu muncul. Sebenarnya that's the question. Why? Kenapa itu menjadi satu isu? Ya karena memang patriarchal society kita, budaya patriarkal kita menaruh peran perempuan di ranah domestik. Sehingga kalau misalkan sampai perempuan keluar dari ranah domestik, judgment-nya, penilaian kepada dia itu langsung dilihat. Ini gimana nih kondisi rumah? Wah, rusak nih. Ini kan gara-gara dianya nggak fokus di rumah nih. Padahal it's like it takes two loh. Iya. Padahal ada kearifan lokal loh yang itu. Kalau orang Jawa itu menyebut istri itu kan garwo ya. Garwo itu dari sigare nyawa, separuh nyawa. Jadi sama sebenarnya. And that's what I love tentang kalau di Jawa itu kan kita sampai ada istilahnya kayak pesan dari orang tua yang diserahkan di malam Midodareni kalau kita yang menjalankan ya istilahnya, dan itu wejangan dari orang tua, pesan, dan itu sebenarnya itu sangat dalam maknanya, dan salah satunya adalah bahwa suami itu punya peran yang sangat penting dalam rumah tangga gitu loh. Bahkan kalau misalkan di iman kita masing-masing juga laki-laki sebagai imam keluarga itu juga punya tanggung jawab, bukan berarti itu sampai itu lu tinggalin dan semuanya itu hanya istri yang menjalankan. Itu namanya imam kabur, Mbak. Dan tahu nggak, saya pernah ngomong ini di sebuah organisasi pemuda yang memang hadir semua pemuda. Itu semua pada ampun langsung kayak gitu. Saya ngomong ini saya nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa. But I think it's so important gitu. Dan saya juga istilahnya ya memang harus disadari bahwa kenapa jadi dalam tanda kutip berat, lebih berat untuk perempuan. Karena memang ekspektasinya bahwa itu adalah tanggung jawab perempuan. Untuk membesarkan anak, untuk menjaga rumah tangga. Enggak dong, itu peran bareng-bareng kok gitu. That's together. I mean, dan saya selalu menekankan ini kepada my mentees, kepada adik-adik saya terutama yang perempuan. Tanggung jawab kita sebagai perempuan memilih the right partner, memilih pasangan yang tepat. Sekalinya lu milih yang salah, seumur hidup you're gonna freaking regret it gitu lah. You know?
Ya makanya saya bersyukur saya dapat suami yang sukanya di rumah, Oke. mager. Oke. Jadi buat dia, enggak aku mau sama anak-anak aja. Itu Iya, dia emang iya, tipenya iya. yang kayak gitu. Oke. Nah, ini Mbak, terakhir nih Mbak. Tadi sudah pesan untuk para lelaki. Hmm. Kemudian pesannya untuk para perempuan lain yang memiliki peran ganda apa Mbak? Ya kita menjalankan sebisa mungkin aja, Mm-mm. and ignore the haters, keep going, and istilahnya ya kita kadang-kadang memang harus berpegang pada iman bahwa kita pasti akan dikuatkan. Mungkin itu. Oke. Thank you Mbak Thank you so Sarah much. udah datang ke 580. Siap. Ini saya melanggar janji sih sebenarnya. Tadi 30 menit ini. Enggak, ini udah 45 menit plus. Plus. Thank you so much. Thank Semoga sehat selalu dan tadi menyelesaikan effort politics Thank you untuk very much. kebaikan bersama. Terima kasih. Kalau di Pancasila itu apa? Memajukan kesejahteraan umum, Mbak. Thank you, Mbak. Mantap, thank you. Terima kasih.